Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Asrina Pustalika, salah satu dosen di channel Sinau Seorang Dosen. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan kompresi data audio ataupun video. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kompresi data teks. Kali ini apakah sama kompresi data audio dan video dengan kompresi data teks? Mari kita simak berikut ini. Jadi, kompresi data audio atau video adalah salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk menghasilkan ukuran file audio. Untuk kompresi data audio, pengoperasian data dapat dilakukan dengan memanfaatkan dua faktor utama. Yang pertama adalah redundansi dan pada suara, gambar, video, dan kepemilikan persepsi manusia. Kompresi audio adalah salah satu bentuk kompresi yang bertujuan untuk menghasilkan ukuran file audio dengan metode passive format, contohnya seperti 4bit, MP3, dan lossless format seperti FLAC, pengguna, audio engineer, dan audio files. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam kompresi data audio maupun video. Kompresi dilakukan pada saat pembuatan file audio atau video dan pada saat distribusi file audio atau video tersebut. Ada beberapa kendala pada kompresi audio. Yang pertama adalah perkembangan sound recording yang cepat dan beraneka ragam. Berikutnya adalah nilai dari audio sampel yang berubah dengan cepat, seperti pada gambar di bawah ini. Di sini menunjukkan bahwa adanya perubahan dari nilai sebuah audio dari yang nilainya 2000 menuju 16.000 adalah adanya perubahan yang cepat dan beraneka ragam, sehingga ketika dalam penggunaan kompresi audio dapat dihasilkan dengan jernih daripada format-format yang ketika sebelum dikompresi. Pada kompresi lossless audio menghasilkan representasi data digital yang dapat diperluas ke tempat duplikat dari stream audio asli dan menghasilkan sebanyak 50 hingga 60% dari ukuran asli. Pada penggunaan lossless audio codec tidak mempunyai masalah kualitas suara, akan tetapi kemudahannya dapat difokuskan pada yang pertama pada kecepatan kompresi dan dekompresi, yang berikutnya tentang tingkat kompresi, yang berikutnya tentang ketahanan dan koreksi kesalahan, dan yang berikutnya adalah tentang dukungan dari produk tersebut. Pada penggunaan data lossless atau kompresi data audio dengan menggunakan lossless, itu salah menggunakan aplikasi FLAC. Format FLAC adalah format yang diciptakan oleh SIP-org Foundation yang memanfaatkan tingginya korelasi antara contoh pada data audio. Jadi FLAC ini digunakan pada prediksi linear atau konversi sampel audio menjadi deretan angka yang disebut dengan residu dan disimpan dengan menggunakan gelombang rescoding. Ini nanti bisa digunakan sebagai contoh bahwa ada perbedaan dalam format MP3 maupun format dalam free lossless audio codec atau FLAC. Kemudian pada kompresi audiology, inovasi yang dihasilkan adalah menggunakan psychoakustik atau untuk mengakui bahwa tidak semua data dalam aliran audio dapat dirasakan oleh sistem pendengar manusia. Kekurangan pada kompresi audiology ini adalah data akan dihapus selama kompresi lossy dan tidak dapat dipulihkan oleh dekompresi. Kompresi lossy dapat mengakibatkan pengurangan persepsi kualitas audio yang berkisar dari tidak ada sampai parah. Itu adalah kekurangan dari kompresi audio menggunakan metode lossy. Pada penggunaan lossy audio codec difokuskan pada persepsi kualitas audio, kompresi faktor,
kecepatan kompresi dan dekompresi, dan kritis untuk aplikasi streaming real time atau latensi algoritma. Bisa disebut juga dengan algoritma semacam itu. Kemudian pada proses kompresi audio maupun video ada dua macam. Yang pertama adalah pembuatan file audio atau video, dan yang kedua adalah distribusi file audio maupun video. Bagaimana proses ini bisa tercipta? Pada pembuatan file audio video, teknik kompresi ini dapat dilakukan pada saat audio dan video sedang dibuat atau pada saat diubah ke format yang berbeda. Contohnya seperti apa? Ketika Anda mengkonvert suatu file audio atau video menjadi sebuah MP3 atau sebuah format WAV, maka teknik kompresi ini dapat dilakukan. Jadi itulah yang disebut dengan pembuatan file audio video. Lalu apa bedanya dengan distribusi file audio maupun video? Teknik kompresi ini digunakan pada saat dilakukan proses pendistribusian file, terutama pada saat ditransmisikan ke dalam jaringan dengan bertujuan untuk memperkecil bandwidth yang dibutuhkan. Itu adalah proses kompresi dari audio maupun video. Nah, ada beberapa macam metode kompresi yang digunakan pada audio. Yang pertama adalah metode transformasi, yang kedua adalah metode waktu. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan metode transformasi dan apa itu yang disebut dengan metode waktu dalam metode kompresi audio. Pada metode transformasi menggunakan algoritma seperti MDCT atau Modified Discrete Gaussian Transform yang mengkonversikan gelombang bunyi ke dalam sinyal digital agar tetap dapat didengar oleh manusia. Gelombang itu sebanyak 20 Hz hingga 20 kHz. MDCT ini digunakan untuk mengkonversi domain waktu gelombang sampel menjadi transformasi domain setelah berubah biasanya menjadi domain frekuensi komponen yang dapat dialokasikan bit menurut bagaimana didengar oleh mereka. Kemampuan yang digunakan pada metode transformasi ini adalah kemampuan signal yang ditemukan dengan cara terlebih dahulu menghitung ambang maskingnya. Ini diberikan suara akan benda di luar persepsi dari manusia. Sementara ambang masking sendiri dihitung dengan menggunakan ambang mutlak dan menggunakan prinsip-prinsip dari masking itu sendiri. Fenomena itu disebutkan dengan di mana sinyal yang dihasilkan dipisahkan oleh sebuah frekuensi data ke dalam beberapa kasus. Contohnya di mana sebuah sinyal tertutup oleh sinyal lain dipisahkan oleh waktu. Sama dengan kontur, dan juga dapat digunakan sebagai bukti pentingnya persepsi dari sebuah komponen yang berbeda. Model kombinasi ini memakai otak manusia yang disebut dengan model psikoakustik. Nah, sementara untuk metode waktu sendiri adalah menggunakan LPC atau Linear Predictive Coding yang digunakan untuk menyesuaikan sinyal data pada suara manusia kemudian mengirimkannya kepada pendengar. Jadi seperti layaknya komputer yang berbicara dengan bahasa manusia dengan kecepatan 2 hingga 4 KB per second. Pada teknik kompresi audio, saya akan mencontohkan dua macam format yang biasanya digunakan pada teknik kompresi audio. Yang pertama adalah MPEG atau Moving Picture Expert Group, yang kedua adalah MP3. Jadi akan saya jelaskan satu persatu tentang tekniknya. Pada Moving Picture Expert Group atau yang bisa disingkat dengan MPEG adalah menggunakan bandwidth 1,5 MB untuk audio dan video, di mana 1,2 megabit per second ini digunakan untuk video dan sedangkan 0,3 megabit ini digunakan untuk audio. Pada algoritma ini menggunakan filter yang digunakan untuk membagi sinyal audio. Misalnya pada 4 kHz suara dibagi menjadi 32 subfrekuensi. Nah, di sini ada sebuah contoh yang digunakan pada efek. Ketika kita menginputkan sebuah file
audio, file itu akan difilter di critical band, kemudian dialokasikan bitnya, kemudian dirubah format bitstreamnya hingga menghasilkan output. Nah, pada proses file menuju format bitstream ini ada yang disebut dengan computed masking, atau yang dia menghitung masking yang digunakan pada MPEG atau Moving Picture Aspect Block. Kemudian pada MP3, asal usul MP3 dimulai dari penelitian Institut Integrated Schaltungen di Jerman, yakni adalah sebuah lembaga terapan dalam penelitian coding audio perseptual. Penelitian tersebut menghasilkan suatu algoritma yang menjadi standar sebagai ISO MPEG audio layer 3, atau yang bisa kita singkat dengan MP3. Itu adalah sejarah dari MP3, dan di sini ada merupakan tabel yang digunakan pada MP3. Jadi tabel kemampuan kompresi MP3 dengan kualitas suara yang dihasilkan. Contohnya pada telepon genggam, baduinya sebesar 2,5 kHz dengan mode mono yang telah saya jelaskan pada pertemuan audio, kemudian bitrate, kemudian ada resolusinya sebesar 96,1. Pada telepon seni menggunakan bitrate sebanyak 8 kb/s. Sementara ada lagi contoh seperti radio, kemudian CD, dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur kualitas dari sebuah suara atau audio. Dan pada format header MP3 itu ada dua macam. Yang pertama adalah header yang dipakai, kemudian yang berikutnya adalah data audio. Header ini berfungsi sebagai tanda pengenal bagi file MP3 agar dapat dibaca oleh MP3 player yang berukuran 4 byte. Beberapa karakteristik yang dapat dicapai komputer adalah bit ID, bit layer, bit sampling, bit mode data yang berisi data file berupa MP3. Pada teknik kompresi MP3 dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah mode psikoakustik yang tadi, kemudian ada lagi auditory masking, kemudian berikutnya ada critical band, dan yang berikutnya adalah joint stereo. Saya akan menjelaskan satu-satu teknik yang ada pada kompresi MPEG layer T atau MP3. Pada mode psikoakustik, model yang menggambarkan karakteristik pendengaran. Salah satu karakteristik pendengaran manusia adalah memiliki batas frekuensi sebesar 20 Hz hingga 20 kHz, di mana suara yang memiliki frekuensi berada di bawah ambang batas, tidak dapat didengar oleh manusia sehingga suara seperti perlu dikodekan. Itu adalah model dari psikoakustik. Kemudian auditory masking adalah manusia tidak mampu mendengar suara frekuensi tertentu dengan amplitudo tertentu jika pada frekuensi di dekatnya terdapat suara dengan amplitudo yang jauh lebih tinggi. Kemudian critical band adalah daerah frekuensi tertentu di mana pendengaran manusia lebih pada frekuensi rondal atau sehingga pada alokasi bit dan alokasi subband pada filter critical band lebih banyak dibandingkan dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian pada joint stereo, terkadang dua channel ini mengirimkan informasi yang sama. Dengan menggunakan joint stereo, informasi yang sama ini cukup ditempatkan ke dalam salah satu channel saja, ditambah dengan informasi tertentu. Dengan teknik ini, bitrate dapat diperkecil. Syarat dari encoder atau decoder MP3 adalah ukuran file yang terkompresi harus sekecil mungkin. Kemudian kualitas suara file yang telah terkompresi adalah sedekat mungkin dengan file asli yang belum dikompresi. Tingkat kesulitan yang rendah sehingga dapat direalisasikan dengan aplikasi yang mudah dibuat dan perangkat keras yang sederhana dengan konsumsi daya yang rendah. Sekarang kita akan membahas tentang kompresi pada video. Jika kita tadi membahas tentang kompresi pada audio, maka sekarang giliran kompresi pada video.
Kompresi pada video adalah teknik memperkecil ukuran video dengan cara melakukan kompresi terhadap gambar dan suara yang terdapat dalam video tersebut hingga batas ambang kualitas yang masih dikatakan baik. Video itu memiliki 3 dimensi, 2 dimensi berupa horizontal dan vertikal, dan 1 dimensi waktu. Di dalam video terdapat 2 hal yang dapat dikompresi, yaitu frame dan audio itu sendiri. Nah, di sini merupakan contoh dari data audio. Yang pertama adalah redundancy spesial atau warna dalam still image, dan yang berikutnya adalah redundancy temporal atau perubahan antar frame. Saya akan menjelaskan satu persatu apa yang disebut dengan warna dalam sebuah video itu dan perubahan antar frame pada data video. Pada spesial redundancy spesial atau warna dalam still image dilakukan dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa mata manusia tidak terlalu dapat membedakan warna dibandingkan dengan blackness, sehingga image dalam video bisa dikompresi. Teknik ini sama dengan teknik kompresi lossy color reduction pada sebuah gambar. Kemudian pada temporal atau interframe kompresi atau di sini redundancy temporal dilakukan dengan mengirimkan dan mengkode frame yang berubah saja, sedangkan data yang sama masih tetap disimpan. Nah, di sini ada beberapa macam teknik video coding. Yang pertama adalah H261 dan H263, yang berikutnya adalah infraframe coding, dan berikutnya ada interframe coding, dan yang terakhir adalah encoder yang digunakan pada H261. Jadi pada H261 dan 263 adalah standar sebuah video coding yang dibuat oleh CCITT pada tahun 1988 hingga 1990. Dan rancang untuk video conference, aplikasi video telepon menggunakan jaringan telepon ISDN dengan kecepatan bitrate antara P dikalikan dengan 64 kb per second, di mana P adalah frame rate antara 1 hingga 30. Pada umumnya mempunyai 2 tipe frame. Yang pertama adalah E-frame, digunakan untuk mengakses banyak pixel, dan P-frame yang digunakan sebagai pseudo difference. Sementara pada intraframe coding adalah mockup yang digunakan pada gambar asli atau gambar yang digunakan dengan menggunakan pixel sebanyak 16x16, di mana Y sendiri menggunakan 4 blok dan U sendiri lebih dari V dengan menggunakan 1 blok. Kemudian pada interframe coding, gambar sebelumnya dijadikan gambar acuan dalam membuat gambar. Jadi dengan menggunakan RMS dan kawan-kawan untuk mencari tingkat error yang paling terkecil, itu adalah teknik menggunakan interframe coding. Dan pada penggunaan encoder H261, kontrol berfungsi untuk mengatur kecepatan bitrate. Jika buffer pengirim penuh, maka bitrate akan dikurangi. Memori digunakan sebagai tempat penyimpanan blok gambar yang telah direkonstruksikan untuk penciptaan gambar pada Android. Selanjutnya, saatnya dirubah ke encoder H261. Nah, di sini ada perbedaan dari MPEG comparison. Jadi saya akan menyebutkan perbandingan dari MPEG yang versi pertama hingga yang versi terbaru, yakni MPEG 4 atau Media Player Extend Group versi keempat. Pada MPEG 1 bermuncul pada tahun 1991 dengan kualitas kompresi setara dengan video VHS dan memiliki kemampuan setara dengan video CD dan dapat diputar pada CD-ROM. Itu adalah yang versi pertama. Dan berkembang di tahun ke 1994, kualitas kompresi sudah setara DVD dan memiliki kemampuan setara DVD. Bandwidth yang diperlukan relatif besar,
akan tetapi mendukung hingga sampai 5 audio channel dan ukurannya frame tersebut lebih besar. Kemudian masuk ke versi selanjutnya yang digunakan pada aplikasi ADTV dengan dimensi 1920 atau 1080 dikalikan dengan 30 Hz. Masuk ke versi terakhir atau versi yang saat ini digunakan adalah versi yang MTEK 4 yang digunakan pada Oktober 1998 dengan kualitas frame kecil berbasis format dari file QuickTime atau LKT dengan kemudahan distribusi dari telepon seluler hingga televisi satelit dan direkomendasikan untuk video pun. Jadi itulah yang saya jelaskan tentang perbedaan kompresi dari data audio atau video dengan kompresi data teks. Jika data teks kemarin lebih ke algoritma yang digunakan pada kompresi, misalnya untuk Huffman, Shannon Fano, Runlang. Sementara untuk kompresi dari audio ataupun video bisa menggunakan semacam aplikasi berupa FLAC itu sendiri, kemudian ada lagi Bridge dan lain-lain. Kemudian untuk tugas, saya akan beri tugas dengan cara membuatlah sebuah rekaman audio berupa berita yang sedang muat, kemudian hasilnya rubah menjadi format .flat dan Anda bisa membuatnya dengan smartphone, tidak perlu dengan mic, dan pengumpulannya melalui LMS. Saya akan beri waktu sebanyak 2 minggu untuk pengumpulan tugas ke-7 mata kuliah dasar multimedia, dan detailnya kalian buat rekaman berkisar 1 hingga 2 menit. Temanya tentang informasi yang berkaitan tentang isu-isu yang sedang hangat. Kalian buat dalam telemetri, kemudian rubah formatnya jadi .flat dan menggunakan converter. Jadi kalian bisa mengetahui perbedaan dari format MP3 dan format .flat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kita akan berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa kembali, bye bye.